Kasih Tuhan, anugerah-Mu mengangkat hati kami, membuat kami melihat realita kebesaran dan kasih Tuhan di balik tantangan hidup, beban hidup. Anugerah Tuhan menyertai, kasih Tuhan tidak pernah gagal, janji-Mu ya dan amin. Kuasa-Mu tak terbatas, bersama dengan Tuhan keadaan selalu bisa lebih baik dan jiwa kami dibentuk semakin seperti Kristus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang selalu hadir buat kami yang gak layak, kami yang banyak dosa, kami yang lari daripada-Mu. Tapi kami punya Allah yang mengejar kami, mendapatkan kami, menyembuhkan kami senantiasa. Biarlah lewat firman Tuhan pada pagi hari ini kami pun boleh disegarkan, boleh dibimbing, boleh diajari, semakin mengerti hati Tuhan, kehendak Tuhan untuk hidup kami. Mampukan hamba-Mu yang lemah terbatas berdosa ini ya Bapa, sehingga dapat menjelaskan firman Tuhan, sehingga dapat memberitakan Injil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya mau mengucapkan selamat tahun baru buat Bapak Ibu semuanya. Senang sekali bisa ketemu lagi di tahun yang baru ini. Saya juga pernah mengalami peristiwa kaget di jalan, pas ya. Bapak Ibu pernah enggak mengalami peristiwa kaget di jalan tetapi tidak siap dengan solusi? Saya tipe laki-laki Bapak Ibu yang tidak pintar dengan tangan. Maksudnya tidak pintar benerin barang gitu ya. Ada kan ya cowok itu yang gampang, handy gitu ya istilahnya ya. Segala ada rusak di rumah, ada masalah mobil, ada masalah apa, itu cepat gitu ya, sergep gitu ya. Saya tipe yang kurang handy, memang terlalu banyak baca buku gitu ya. Nah sehingga saya kadang-kadang kalau masalah mekanik gitu, jujur saya agak tahu teorinya, mengerti. Tapi kalau kejadian di lapangan, wah takut gitu ya. Maksudnya dalam arti kalau ada sesuatu darurat terjadi, saya panik, saya bingung. Pernah sekali kami pulang dari Malang ke Surabaya malam-malam, sehabis menghadiri acara di Malang gitu ya. Lagi nyetir enak-enak, tiba-tiba ada suara keras jedar gitu. Wah ternyata ban di belakang kena paku Bapak Ibu di tengah tol. Langsung pikiran pertama saya tahu ganti ban serep, tapi nggak pernah gitu ya. Tahu terakhir kali mobilnya bukan yang ini soalnya. Dulu pernah ganti mobil serep itu, ban itu mobil yang lain gitu. Jadi wah saya pertama langsung kepikiran nggak mampu, apalagi ada istri gitu ya. Wah masa kurang keren gitu kan ya. Masa sih laki-laki nggak bisa ganti ban serep gitu kan ya. Tapi singkat cerita Bapak Ibu, untungnya saya di situ bersama dengan teman saya yang akhirnya kita sama-sama menyelesaikan masalah itu. Cuman yang saya mau bagikan di sini Bapak Ibu adalah perasaan di mana saya tidak mampu menghadapi masalah yang ada. Kayak beberapa pada waktu saya tahu mobilnya atau bannya itu pecah, beberapa detik itu ya merasa, wah gak bisa. Saya gak pernah, saya gak tahu, saya bukan tipe laki-laki yang mampu hal-hal beginian gitu ya. Pernah gak sih Bapak Ibu merasa sadar gitu ya, kayak dunia tambah kompleks, saya tambah usia, segala sesuatu tambah cepat, saya mampu apa enggak? Pernah nggak Bapak Ibu merasa kayak kecil di hadapan di dunia yang begitu besar? Bapak Ibu merasa lambat di hadapan dunia yang begitu cepat. Bapak Ibu merasa kurang, di mana semua itu kok harga tambah naik, inflasi tambah menakutkan. Pernah nggak Bapak Ibu merasa tidak mampu di tengah dunia yang semakin menakutkan? Nah hari ini judul khotbah saya memang agak nyeleneh. Judulnya adalah kecil-kecil cabai rawit ya. Sehingga Bapak Ibu tahu ya kalau kecil-kecil cabai rawit itu artinya apa? Kecil tapi tangguh gitu ya. Sehingga saya hari ini mau sedikit praktis dan mau sedikit meneguhkan Bapak Ibu. Sederhana khotbahnya. Bagaimana kita yang merasa lemah, kita yang merasa kecil menghadapi dunia yang terlalu menakutkan, menghadapi beban yang terlalu banyak, dan menghadapi sesuatu yang jelas kita tuh langsung tahu, aku gak kuat, aku gak bisa, aku gak capable, aku pasti gagal. Mari Bapak Ibu, bagaimana ya kita mengatasi hati yang kecil ini menghadapi masalah yang besar. Yuk
Saya mau ngajak kita buka dari Amsal, pasal yang ke-30. Amsal 30, ayatnya yang ke-30, Amsal 30, ayatnya yang ke-24 sampai 28. Nah, kita akan belajar dari dunia binatang, Bapak Ibu. Ya, Amsal 30, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-28. Ya, Amsal 30, 24 sampai 28 bisa ditampilkan ayat 24-nya aja. Nah, oke, sini aja ya, makasih Pak ya. Oke, saya akan Amsal 30, 24 sampai 28, saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa mendengarkan ya. Amsal 30, 24, 28. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak, yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Amin. Nah, Bapak Ibu, Amsal 30 ini adalah salah satu Amsal yang menarik. Amsal yang diucapkan oleh orang yang bernama Agur. Kita nggak tahu dia ini siapa. Ada yang bilang orang ini bukan orang Israel. Jadi bukan orang yang mengenal Tuhan. Tetapi dia punya hikmat. Menunjukkan bagaimana Tuhan pun menunjukkan hikmatnya kepada berbagai orang. Jadi Agur ini mungkin dia bukan orang etnis Yahudi, bukan etnis Israel. Tapi dia percaya sama Yahweh gitu ya. Percaya kepada Tuhan. Nah, hikmatnya di dalam Amsal 30 banyak sekali bicara tentang pentingnya kita merendahkan hati dan bahayanya pada saat kita sombong. Nah, di bagian ini kita melihat atau Agur memilih dari dunia binatang. Kita menemukan ketemu sama si semut, pelanduk, belalang, sama cicak. Saya yakin Bapak Ibu nggak pengen punya peliharaan 4 itu, ya kan? Kalau mau punya binatang peliharaan pasti apa sih? Ya kan anjing ya, kucing gitu kan ya. Saya di rumah juga ada anjing, tapi saya kalau ada anjing itu memang tugasnya untuk nangkap tikus Bapak Ibu. Selain juga untuk menjaga rumah, karena di rumah saya itu daerah kami itu belakangnya itu ada sungai gitu ya. Kemudian sebelah rumah saya itu tanah kosong. Wah, jadi mau digimanain Pak, selalu ada tikusnya. Itu memang sudah kenyataan yang saya harus sudah terima. Sehingga kadang-kadang di rumah itu ada anjing, kalau saya ditawarin anjing saya tanya, anjingnya bisa nangkap tikus apa enggak? Karena kalau nggak nangkap tikus percuma, saya butuh anjing yang malam-malam untuk bisa nangkap tikus. Poin saya Bapak Ibu, kita tahu ya ada binatang-binatang kayak tikus, kayak semut, kayak belalang, cicak yang kita tuh jijik gitu loh, ya kan? Apa sih gitu kan? Binatang-binatang yang kita nggak suka, yang kita nggak anggap, binatang-binatang yang kita rasa lebih baik binatang kayak gini nggak ada aja gitu. Tetapi disinilah Agur atau lewat firman Tuhan, lewat Agur Tuhan mengatakan bahwa justru di tengah di dalam binatang-binatang yang lemah, binatang-binatang ini bisa mengalahkan situasi yang menakutkan. Mereka tuh bisa adaptasi. Binatang yang kecil, yang lemah, yang menjijikkan bisa bertahan hidup bahkan menghadapi situasi paling keras sekalipun. Nah, makanya kita juga mau belajar nih Bapak Ibu, bagaimana ya dari 4 binatang ini, saya mau bagikan 4 poin sederhana, supaya kita punya mental yang meskipun kita kecil, secara fisik mungkin, secara finansial mungkin, secara mental mungkin, secara kerohanian mungkin, meskipun kita kecil, kita bisa kecil-kecil cabai kawit. Kecil tapi tangguh gitu. Yuk kita belajar dari semut dulu ya, semut. Semut, apa itu semut? Nggak perlu dijelaskan ya, Bapak Ibu sudah tahu semut itu apa ya. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Nah, dari semut Bapak Ibu kita belajar pentingnya untuk mempersiapkan hari esok. Semut tahu sekarang harus tekun menyediakan makanan, mencari makanan, cari persiapan. Karena kalau di zaman bangsa Israel kuno ada musim panas, ada musim dingin ya Bapak Ibu. Jadi mereka itu para semut tuh tahu, ini pas musim panas nih, waktunya kita harus rajin-rajin menyiapkan bahan makanan. Karena nanti akan ada musim dingin atau musim kemarau. Seperti ceritanya Yusuf tuh ya,
Dia tahu, wah ini kita ada musim kemarau, mumpung belum musim kemarau, ada kelaparan, ayo kita siap-siap. Nah, itulah hikmat dari semut. Bangsa yang meskipun lemah, kita tahu ya, semut kita nggak usah kita injak, kita gini juga mati gitu kan ya, sangat lemah. Tetapi dia tekun, dia rajin, dia tahu waktu yang tepat untuk mempersiapkan hidupnya karena masa depan itu ada di depannya. Sehingga di sini Bapak Ibu kita belajar sederhana sekali, bagaimana kalau kita lemah menghadapi masalah yang melebihi kemampuan kita. Dari semut kita belajar untuk tekun. Simple ya. Tekun. Tekun mengikut Tuhan. Ini simple banget. Tetapi saya percaya ide yang simple saat dilakukan dengan baik lebih baik daripada ide yang heboh tapi nggak dilakukan. Betul apa betul? Betul ya. Ide yang simple kalau dilakukan dengan baik akan lebih baik daripada insight yang wow gitu ya, membingungkan tapi juga cuma diangan-angan. Tekun itu bicara tentang mungkin sebuah kebajikan, sebuah nilai yang membosankan. Ya elah disuruh tekun gitu kan. Bosan banget gak sih gitu kan. Kayak ya aku juga tahu. Tetapi sebuah nilai walaupun membosankan, tetapi itulah yang mengubahkan. Karena pada akhirnya Bapak Ibu, di tengah masalah yang kadang kita gak siap, kita tetap bisa melakukan apa yang di depan mata. Kita bisa melakukan, kita tekun dengan apa yang Tuhan sudah percayakan. Dengan pekerjaan kita, dengan keluarga kita, dengan gereja kita, dengan komunitas kita. Kita tekun. Kita tekun dengan kita gigih. Kita tidak lihat kanan, tidak lihat kiri. Kita percaya bahwa apa yang Tuhan kasih hari ini, saya mau usahakan dengan sebaik mungkin. Saya punya om saya itu mungkin pernah cerita di sini ya. Om saya itu nggak bisa baca not musik. Gitu ya. Jadi kalau dikasih musik itu dia nggak bisa baca. Tapi dia itu sekali main dia langsung bisa main. Jadi perfect pitch, genius lah tanda kutip ya. Jadi dia tuh kalau denger lagu apapun langsung bisa main di keyboard, langsung. Makanya saya nggak suka kalau ketemu dia waktu kecil. Karena saya waktu kecil itu les piano. Saya les piano mati-matian Bapak Ibu ya. Les piano mati-matian, belajar satu lagu mati-matian itu 6 bulan. 6 bulan satu lagu. Datang ke Madiun, karena om saya di Madiun. Saya main di depan dia. 6 bulan saya belajar. Dia denger 60 detik langsung bisa main. Lebih bagus dari saya. Ini mencekno gak sih? Mencekno gak sih? Makanya kalau kayak seperti itu tuh, wah ini luar biasa ya orang seperti ini ya. Kayaknya kok gak mesti ngapa-ngapain sudah bisa baik gitu loh. Tapi di situ saya belajar Bapak Ibu bahwa waktu saya melihat om saya langsung merasa iya ya. Memang kalau mau menjadi seorang master, menjadi tekun, itu butuh ketahanan gitu ya. Orang biasanya kalau memulai sesuatu yang baru, awalnya itu gampang. Memulai sesuatu yang baru itu penuh dengan semangat, ya kan Bapak Ibu ya. Memulai misalnya belajar piano, awalnya itu pasti semangat. Atau belajar tenis, atau belajar investasi, atau belajar olahraga sesuatu yang baru. Awalnya semangat, mudah, karena kita punya inisiatif gitu kan ya. Tapi kemudian misalnya saya belajar piano, I hit a wall. Saya ketemu dengan tantangan, wah kok tambah lama tambah sulit ya belajarnya ya. Saya menyerah. Begitu menghadapi tantangan yang tembok yang pertama, saya sudah aras-arasen, tahu ya. Sudah setengah-setengah. Ya sudahlah, gak usah beri yang terbaik, gak usah yang semangat. Yes, pokoknya bisa main. Akhirnya saya tidak pernah menjadi seorang pemain piano. Hilang skillnya itu. Hilang itu les piano. Jadi saya mesti minta maaf sama orang tua saya. Kayaknya agak sia-sia gitu ya. Meskipun saya akhirnya punya working knowledge of music gitu, mengerti tentang musik, tapi sayangnya tidak menjadi seorang pianis. Padahal pengen banget gitu ya, bisa main piano. Sama bukan Bapak Ibu? Tekun itu tuh kita tuh di awal-awal tuh mungkin gampang. Di awal-awal menikah, di awal-awal mulai masuk kantor,
Di awal-awal kenal Tuhan, betul ya? Awal-awal tuh kayaknya wah semangat gitu ya. Tapi kemudian kita ada masalah. Di awal-awal pernikahan, wah ternyata suami kok lebih menyebalkan dari yang kuduga ya. Gitu. Kok dia lebih pelit dari yang kuduga ya. Kemudian kita mulai, hati kita mulai mundur. Ketekunan kita mulai longgar gitu ya. Di kantor juga mungkin, awal-awal orderan banyak gitu ya. Wah begitu promosi langsung customer datang gitu ya. Tapi mulai kita menghadapi tantangan. Loh di sana kok buka yang bisnis yang sama ya. Oh di sana kok kok ini kok seret ya, bulan ini kok omsetnya kurang ya. Sehingga mungkin Bapak Ibu mulai kendor. Mulai setengah-setengah. Mulai apa aku tak ganti bisnis lagi ya gitu. Mungkin dengan Tuhan juga sama. Awal-awal kenal Tuhan, wah baca Alkitab kayak baca majalah atau kayak baca komik ya, atau baca Alkitab kayak nonton film yang seru gitu ya. Saya dulu gitu, pertama kali bertobat baca Alkitab itu kayak baca komik, nggak bisa stop, seru banget nih. Tapi jujur ya, sekarang baca Alkitab kadang-kadang sulit loh. Kok bosen ya? Gitu. Dan saya mengakui sebagai hamba Tuhan, ini sebagai hamba Tuhan ngomong gitu. Kok bosen ya? Awal-awal kita seneng. Memulai sesuatu yang baru itu exciting. Tapi begitu kita hit a wall, something happen. Kita mundur. Mulai setengah-setengah. Mulai asal-asalan. Sehingga kita tidak mencapai level yang harusnya kita dapat capai. Itu yang membedakan amatir sama profesional. Ya kan? Kalau profesional, dia hit a wall, dia tahu gak apa-apa, harus tekun. Maju aja terus. Makanya dia menjadi seorang profesional. Amatir, begitu ada masalah, berhenti dia. Atau minimal udah setengah-setengah. Menjadi hobi, bukan menjadi panggilan. Nah Bapak Ibu, mari saya mau mendorong kita semua untuk tekun yuk Bapak Ibu. Apa yang Tuhan sudah kasih dalam hidup Bapak Ibu? Pekerjaan, relasi sama suami, sama istri, sama anak, sama cucu, whatever. Pelayanan. Ayo kita tekun yuk. Ayo kita beri yang maksimal yuk. Kita tekun aja sama pekerjaan yang Bapak Ibu miliki. Tekun aja sama bisnis yang Bapak Ibu geluti. Tekuni saja pelayanan yang Bapak Ibu punya beban. Tekuni. Tekuni ilmu yang Bapak Ibu pelajari. Misalnya tahun lalu baru belajar investasi gitu ya. Atau apa gitu. Karena inflasi tambah ini, wah tekuni aja. Tekuni. Karena Anda sedang mempersiapkan untuk hari besok. Mungkin Bapak Ibu tekun gak langsung terbayar. Tetapi seperti semut yang mempersiapkan, dia tahu waktunya kapan. Sehingga pada hari esok ada musim dingin tiba, punya banyak makanan. Begitu juga dengan kita. Ya Bapak Ibu, mari jangan mudah menyerah. Mari tekun aja. Gigih aja. Gigih ikut Tuhan. Tekun dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Simple ya, tapi mari kita lakukan dengan sebaik mungkin. Itu yang pertama, semut. Yuk kita tekun, kita gak menyerah dengan apa yang sudah ada di tangan kita. Yang kedua, kita belajar dari pelanduk. Pelanduk, apa itu pelanduk? Ada yang tahu Bapak Ibu pelanduk? Jujur saya juga gak tahu. Waktu saya baca juga, pelanduk ini apa ya? Dan waktu saya cek di bahasa aslinya, kemudian itu juga agak bingung Bapak Ibu. Karena di terjemahan bahasa Inggris itu beda-beda. Lucu ya. Piye? Kemungkinan pelanduk ini adalah binatang yang memang sudah pasti nggak ada di Indonesia. Mungkin ya, tebakan saya nggak ada di Indonesia. Ya, pelanduk ini model seperti kelinci. Seperti kelinci, ya. Jadi bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Jadi bentuknya itu seperti kelinci, seperti rakun, gitu ya. Intinya mereka ini anggap aja kelinci ya Bapak Ibu ya. Pelanduk ini adalah mereka itu mangsanya atau sering di mangsa favoritnya elang sama serigala gitu ya. Jadi mereka itu sering diburu sama elang sama serigala. Jadi di udara ada elang, di darat ada serigala. Jadi bayangin kelinci-kelinci kecil gitu ya di tengah hutan. Nah tapi si pelanduk meskipun dia itu kan nggak bisa dong dia sembunyi terus kan harus keluar kan ya. Dia tahu cara mendapatkan perlindungan. Caranya adalah
dia membuat rumahnya di Bukit Batu. Si pelanduk itu warnanya juga agak abu-abu, keabu-abuan. Jadi dia itu bisa menyamar gitu ya. Dia tahu kenapa kok di Bukit Batu, kenapa nggak tempat ya, karena dia tahu dia itu bisa cocok kalau di daerah berbatuan. Sehingga tuh dia akan bikin di celah-celah batu tuh dia bikin masuk ke celah-celah batu, bikin rumahnya di situ. Sehingga kalau ada misalnya nih dia si pelanduk lagi keluar untuk cari makan gitu ya di padang. Dia pulang kan atau dia bawa makanan ke anak-anaknya gitu misalnya, dikejar sama elang apa dikejar sama serigala, langsung masuk ke Bukit Batu. Bisa bayangkan elang lawan Bukit Batu, siapa yang menang? Ya Bukit Batu lah ya. Bisa bayangkan serigala menghajar-hajarkan taringnya ke batu, yaitu lama-lama serigala jadi serigala ompong gitu kan ya. Sehingga si pelanduk ini tahu cara beradaptasi. Dia itu lincah. Dia tahu meskipun aku ini lemah, aku ini cuman kayak kelinci yang notabene adalah makhluk yang biasa jadi korban persembahan gitu kan ya. Betapa enaknya sate kelinci misalnya. Tapi dia tahu tempat yang aman tuh di mana. Dia tahu dia harus lari kemana. Dia tahu tempat yang paling akan memberikan perlindungan tuh di mana. Situasinya boleh nggak stabil dan menakutkan. Ada serigala, ada elang, dan mungkin ada binatang lain yang memburu dia. Saya kurang paham tentang zoologi karena itu bukan bidang saya. Tapi yang pasti adalah dari pelanduk. Ini kita belajar ini Bapak Ibu. Next, kita belajar untuk berakar dalam iman agar siap menghadapi perubahan. Berakar dalam iman agar siap menghadapi perubahan. Bapak Ibu, tahun 2024 terlalu banyak hal yang bisa menjadi kandidat perubahan. Ya kan? Perang masih jalan. Sebentar lagi pemilu. Ini ada isu-isu AI. Bukan AI ya, AI. Beda soalnya ya. AI itu kecerdasan buatan ya, artificial intelligence ya. Yang mengubahkan segalanya gitu katanya. Bahkan khotbah pun juga katanya bisa pakai AI. Apakah saya akan kehilangan pekerjaan? Bingung juga ya. Nah, banyak perubahan-perubahan Bapak Ibu. Dan mungkin sebagai orang tua di sini mungkin juga khawatir tentang ajaran-ajaran di luar sana yang begitu mudah mengakses anak-anak kita. Sekarang bukan zaman kita mengakses informasi. Kita zaman sekarang informasi mengakses kita. Beda Bapak Ibu. Dulu kita mengakses informasi. Ya kan? Saya mau tahu sesuatu, cari bukunya apa, buka online gitu. Sekarang kebalik. Informasi udah tahu data kita. Informasi mengakses kita. Sehingga kita dibanjiri oleh segala macam ajaran, ideologi, cara berpikir yang mungkin khususnya buat anak-anak muda ya, bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita takut bukan? Orang tua, khawatir ya, pasti khawatir. Maka apa yang dapat kita lakukan di tengah zaman yang begitu cepat, begitu canggih, dan mungkin kita nggak bisa ngikutin. Gitu. Jawabannya Bapak Ibu adalah kita itu makin berakar dalam iman, agar siap menghadapi perubahan. Maksudnya gini maksud saya. Kita harus belajar di tahun 24, ada ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak ada jawabannya. Kita harus belajar ada harapan-harapan Bapak Ibu dan saya yang mungkin akan kandas. Kita harus belajar perilaku dari orang-orang yang kita cintai. Anak, suami, istri. Mungkin akan menyakiti kita. Kita harus siap. Kita harus siap, kalau tadi saya bilang ayo kita tekun. Ini agak kebalik dikit ya. Ayo kita juga belajar hati kita harus lentur sedikit. Kita harus tekun, perbuatannya tekun. Tapi hatinya mesti lentur. Harus siap menghadapi mungkin kekecewaan. Nggak bisa kita mengharapkan segala sesuatu itu sesuai dengan harapan kita. Baru-baru ini saya langsung lihat. Baru-baru ini saya ada seorang keluarga yang terdiagnosis, katakanlah saya pilih penyakitnya kanker gitu ya. Kanker paru-paru katakanlah begitu.
Dan begitu dia tahu kena kanker paru-paru, dia itu konsultasi ke banyak-banyak dokter, dan selalu pertanyaannya sangat sederhana. Why? Kenapa? Kok bisa dok? Aku ini sehat, aku ini nggak rokok, aku ini nggak ngedrugs, aku ini olahraga. Why? Gitu. Dia tuh tanya kenapa terus sama dokternya. Setiap kali ketemu dokter tanya kenapa, ketemu dokter di Surabaya tanya kenapa, Jakarta kenapa, sampai di Singapura dokternya sampai sebel Bapak Ibu. Tanyain kenapa terus, ya pokoknya gitu kan. Akhirnya saking nggak sabarnya dokter bilang, pokoknya gitu. Sekarang masalahnya bukan kenapa, tapi obatnya apa, betul ya? Kalau udah sakit kamu percuma ya, nggak percuma, tapi buat apa? Kamu tanya kenapa terus. Yang penting kan solusinya apa. Tapi saya bisa paham sih, kenapa anggota keluarga saya itu tanya terus kenapa. Ya karena punya harapan. Dia pengen kendali, betul ya? Kok bisa sih? Gitu kan. Kok bisa sih? Aku kan sudah ngatur, bisnis planningnya udah bener. Masa sih bisa rugi? Kok bisa sih? Anakku loh sekolah minggu, udah kenal Tuhan, sudah ikut KKR. Gitu ya. Baik, kok bisa sih? Sekarang dia jadi ateis. Saya sudah mempersiapkan, saya sama suami begini. Tapi kok bisa sih? Sekarang dia menggugat saya cerai misalnya. Ya. Perubahan. Yang kita mungkin tidak mau hadapi, tetapi harus punya kelenturan untuk siap. Caranya gimana Bapak Ibu? Ya mari kita memiliki iman kita tetap berakar. Karena itulah yang gak akan berubah. Itulah yang gak akan berubah Bapak Ibu. Dunia boleh berubah, finansial boleh berubah, orang-orang yang kita cintai boleh berubah, tetapi Tuhan kita tidak berubah. Amin. Seperti bambu, ya, akarnya dalam, kena angin dia ikut aja, set gitu kan ya, lentur. Sehingga pada saat ada masalah terjadi, kita itu nggak patah, kita lentur Bapak Ibu, beda ya. Lentur itu artinya ya udah kena masalah, tapi bisa mengikuti gitu. Oh, oke. Ini proyeksi finansialku kok salah ya. Ya oke. What next? Gitu ya. Daripada menyalahkan orang, menyalahkan diri, kita strategi. Tuhan ini gimana? Gitu kan. Kita belajar untuk lentur Bapak Ibu. Salah satu ilustrasi atau yang saya temukan tuh, Bapak Ibu tahu nggak ada istilah tahun lalu itu mental Yuppie. Tahu Yuppie enggak Bapak Ibu? Permen Yuppie itu yang bentuknya kayak apa tuh? Binatang apa? Beruang ya. Beruang itu. Ya, beruang. Jadi katanya Yuppie Gummy itu bukan sekedar permen. Wih, ini memang marketing sih, tapi enggak apa-apa Bapak Ibu ya. Tetapi kalau Yuppie itu katanya memberikan perasaan happy, energi, dan mood booster. Gitu. Tapi sama seperti Yuppie itu kan kenyal ya. Dan bahkan lucu ya, happy gitu. Marilah katanya kita memiliki mental Yuppie gitu. Mental yang kenyal. Kena masalah bisa kenyal dan kita bisa tetap happy. Nah kalau solusinya si Yuppie adalah makanlah Yuppie Gummy Bear. Ya repot ya Bapak Ibu, kita menghadapi kanker masa makan Yuppie. Tapi kita bisa mengambil idenya, mengadopsi idenya. Kita bisa punya mental Yuppie, mental yang kenyal. Kenapa? Karena kita punya iman yang berakar. Kita punya Tuhan. Maka belajar, ayo Bapak Ibu, kita jangan terlalu memegang apa yang kita punya dengan genggaman yang keras ya. Karena things will happen. Orang akan mengecewakan Anda mungkin akan mengecewakan orang lain. Tetapi percayalah, Tuhan terus bekerja kok. Jadi ayo kita belajar untuk lentur ya Bapak Ibu. Menerima, berdamai dengan situasi. It's okay kalau tidak sesuai dengan apa yang harapan Bapak Ibu. Dan mari saya sedikit tambahkan dengan ini. Bagian ini aja ya. Di barat, mungkin Bapak Ibu mulai sudah lama ya 5 tahun, 10 tahun belakangan di Amerika, di Eropa. Itu sekularisme, nilai-nilai yang anti Alkitab itu sudah marak. Betul ya? Ideologi kiri tentang LGBT dan lain sebagainya, ateisme dan lain sebagainya, itu sudah biasa. Bahkan nggak cuma biasa, tapi diperjuangkan, begitu kan ya. Mungkin teman-teman yang mengerti, kita tahu misalnya salah satu yang baru-baru ini
Paus Fransiskus memberikan, wah boleh nih blessing same sex marriage, wah bingung semua, ini maksudnya apa gitu kan ya. Nah, tapi Bapak Ibu, saya mau mengatakan demikian. Sekarang Bapak Ibu, banyak loh orang-orang intelektual di Barat, mulai dari sejarawan, ilmuwan, jurnalis, saintis, mereka tuh nggak percaya Tuhan. Tetapi mereka mulai menemukan bahwa dunia Barat yang kacau ini hanya bisa disembuhkan kalau kembali ke akarnya. Akarnya apa? Kekristenan. Mereka mulai refinding ya, menemukan akarnya. Wah ini Barat nih ngaco ini, Amerika nih kacau ini. Gimana memulihkan Western civilization gitu ya. Kembali ke akarnya. Akarnya adalah di nilai-nilai kekristenan. Jadi sekarang Bapak Ibu banyak orang-orang terkenal, intelektual terkenal yang intinya mereka ngomong gini, kita butuh kekristenan. Meskipun saya belum percaya Kristus. Lucu ya Bapak Ibu ya. Nangkap ya. Kita butuh kekristenan. Maksudnya nilai-nilai kekristenan itu loh. Mengampuni, mengasihi, berbelas kasihan kepada yang lemah, pernikahan itu laki dan perempuan. Nilai-nilai kekristenan itu yang menyelamatkan bangsa. Tapi kamu percaya Kristus enggak? Sik tunggu dulu ya. Gitu. Dengan kata lain, di dunia Barat sekarang God is becoming cool again. Tuhan lagi tambah keren sekarang. Lagi tambah keren sekarang. Udah apinya tuh mulai nyala lagi itu. Jadi Bapak Ibu, kenapa kok saya tambahkan ini? Supaya Bapak Ibu sadar. Memang perubahan itu menakutkan. Tapi yang namanya akar itu akan selalu ada. Jadi pada saat Bapak Ibu berakar di dalam iman. Pasti Tuhan akan jaga dan Tuhan akan pulihkan. Yang ketiga. Nah, belajar dari belalang. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Bapak Ibu, ada yang pelihara belalang? Kalau Bapak Ibu ketemu belalang di dapur, mungkin zaman di Indonesia jarang kali ya belalang Bapak Ibu ya. Tapi mungkin kalau Bapak Ibu ketemu belalang pasti nggak takut lah ya, mungkin kayak, jijik gitu kali ya. Belalang biasanya ditakuti kalau rame. Ya kan, di Alkitab sangat sering sekali belalang dipakai untuk sebagai plague ya, untuk penyakit dan yang menghancurkan ini kan para hasil pertanian gitu kan. Dan memang kalau belalang itu sendirian bukan ancaman. Tapi belalang begitu rame-rame baru menakutkan. Makanya di sini nggak punya raja, tapi semuanya, maksudnya komunitas. Jadi di sini asumsinya adalah belalang itu nggak mungkin sendirian gitu loh. Pasti di dalam komunitas dan teratur. Jadi nggak cuma sekedar komunitas yang kumpul-kumpul rame-rame nggak jelas, tapi punya visi, punya tujuan, punya struktur yang jelas. Maka Bapak Ibu poin yang ketiga, bagaimana kita kalau lemah menghadapi, kita yang kecil bisa menghadapi sesuatu yang besar yang kita nggak mampu. Maka ini sangat praktis bukan? Mari kita memiliki dan terlibat dalam komunitas. Memiliki dan terlibat dalam komunitas. Bapak Ibu, Tuhan memang menyelamatkan kita sendiri-sendiri. Tetapi tidak untuk sendirian. Mungkin saya pernah khotbah itu juga ya. Saya ulangi ya, Tuhan memang menyelamatkan kita sendiri-sendiri. Tidak bisa iman diwakili. Ya, nggak bisa titip iman sama Tuhan Yesus ya, beli tiket ya 1 gratis 1, nggak bisa ya, nggak bisa Bapak Ibu ya, nggak bisa minta sama mama kita atau anak kita titip ya, bilang sama Tuhan Yesus aku juga mau ke surga, nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Tuhan menyelamatkan kita sendiri-sendiri, karcisnya 1 orang 1. Tuhan menyelamatkan kita sendiri-sendiri, tetapi tidak untuk sendirian. Diselamatkan sendiri-sendiri untuk tidak lagi sendirian, tetapi ada di dalam komunitas orang beriman. Atau bahasa lainnya, iman kita memang personal, tetapi tidak individual. Bapak Ibu, inilah yang salah satu yang indah dari kekristenan sebetulnya. Kalau di agama-agama lain, di zamannya pada saat kekristenan itu mulai muncul, agama-agama kuno,
Di mana menemukan Tuhan? Mereka menemukan Tuhan di gedung, di lokasi, ya kan? Ada tempat-tempat tertentu yang sakral, ada gedung-gedung tertentu yang sakral, ada patung-patung tertentu yang sakral. Jadi mau ketemu Tuhan, kamu ke gedung itu aja, kamu ke tempat itu aja, kamu ke patung atau prasasti itu aja. Disitulah ditemukan Tuhan. Tapi kekristenan bilang enggak. Tuhan ditemukan bukan di dalam gedung, tetapi di orang-orangnya, umat-umatnya. Ya kan? The church, eklesia. Bertemu di umat Tuhan ada lewat umatnya. Sehingga kalau kita mau ketemu dengan Tuhan, tanda kutip, salah satu sarananya adalah komunitas. Bukan satu-satunya ya. Tapi salah satu adalah Tuhan memang menyediakan komunitas rohani, salah satunya untuk kita mengenal Tuhan. Bukan di gedung, bukan di prasasti, tetapi di orang-orang. Maka Bapak Ibu, bagaimana kita dengan komunitas kita hari ini? Apakah kita single fighter atau kita belajar untuk membuka hidup kita? Nah, jika ada orang yang beribadah bersama, tetapi tidak merasa dikuatkan, ya mungkin orang itu sengaja menarik diri. Saya tahu di jemaat yang saya layani juga ada seperti itu. Sudah kami usahakan untuk beliau-beliau terlibat, tetapi memang tidak mau menarik diri. Ya, saya cuma bisa berdoa dan terus mendukungnya. Tapi yang pasti adalah selalu ada kekuatan pada saat kita berkomunitas, pada saat kita melibatkan diri juga. Baik itu komunitas rohani, saya sedikit mau memperluas ya, dan juga komunitas seperti teman-teman Anda, keluarga Anda. Kita nggak bisa melalui hal yang kita lalui hari ini dengan sendirian. Nggak bisa Bapak Ibu. Maka mari kita memberikan kesempatan kepada komunitas kita, dan ingat bahwa orang lain itu adalah berkat bukan beban. Saya tahu sih terasa kayak beban ya, saya juga ngerti. Saya juga punya orang-orang yang saya merasa ini beban banget sih ada dia dalam hidupku. Waduh, kok sadis ya. Tapi Tuhan berkata enggak ya. Setiap orang yang ada di sekeliling kita itu adalah berkat kok. Karena lewat orang itu, termasuk orang yang bencekno sekalipun, kita bisa belajar sesuatu. Ya kan? Kita bisa belajar sesuatu. Belajar untuk sabar misalnya. Belajar untuk mengasihi dia. Karena biasa orang yang menyulitkan itu butuh kasih. Bukan butuh kebencian, bukan butuh diisolir atau dijauhi. Ya, mari Bapak Ibu kita melibatkan diri lagi yuk dalam komunitas. Bentuknya seperti apa? Bapak Ibu bisa menggumulinya, tetapi yang pasti kita nggak mampu sendirian. Kita perlu melibatkan diri dalam komunitas. Dan yang terakhir, belajar dari cicak. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana raja. Wah, ini gambaran yang keren banget Bapak Ibu. Saya di rumah saya juga cukup sering menemukan cicak. Meskipun sudah mencoba untuk membasmi, tapi memang mereka itu seperti bangkit dari kematian. Ada terus gitu ya. Cicak sesuatu yang kecil dan mungkin menjijikkan gitu ya. Sesuatu yang nggak layak gitu ya. Tapi menariknya gambarannya yang juga ada di istana raja. Saudara bisa bayangkan kayak istana-istana kuno gitu ya, yang keren atau bahkan rumah-rumah mewah orang kaya gitu ya. Kira-kira ada cicaknya nggak ya? Ada ya, ada. Ya Bapak Ibu ya, rumah orang kaya gitu ya. Wah yang kamarnya berapa? 30, ada cicaknya nggak ya? Kayaknya ada kali, apalagi kalau di Indonesia ya, pasti ada ya. Itu menggambarkan apa sih? Itu menggambarkan kasih karunia. Yang tidak layak bisa menikmati yang indah. Menggambarkan realita kasih karunia. Di tengah segala kekurangan masih ada kecukupan bahkan kelebihan yang Tuhan sediakan. Maka poin yang terakhir ini Bapak Ibu. Sebagai anak Tuhan, kita mesti merayakan realita kasih karunia. Realita kasih karunia. Saya mau penekanannya di realita. Karena seringkali kasih karunia hanya menjadi teori dan menjadi pujian, tetapi belum menjadi realita. Minimal
Buat saya, ini yang saya pelajari untuk menghidupi kalimat ini, Bapak Ibu. Saya ini tergolong orang yang sangat hati-hati mengeluarkan uang. Atau pelit. Tergantung ya kalimat yang mana. Kenapa ya kok pelit ya? Orang itu beda-beda ya. Kenapa kok kamu pelit? Ada yang bilang, oh saya nggak pelit, saya hemat. Oh gitu ya. Ini kalau pelit itu kayak ada orang yang pelit itu bangga gitu ya. Kalau bisa dapat diskon terbaik, tiket termurah, harga paling keren itu bangga gitu ya. Jadi nggak pelit sih, bangga aja, hemat gitu ya. Ada yang pelit kenapa? Pelit karena takut kurang, ya itu paling umum ya. Pelit karena takut nggak cukup. Kalau saya sih sebenarnya bukan takut nggak cukup. Kalau saya takut hilang nggak bisa cari lagi, itu masalah Bapak Ibu ya. Jadi bukan takut nggak cukup, tapi takut tidak bisa mendapatkan uang yang cukup setelah saya memberikannya kepada orang. Gitu. Tapi juga ada juga yang bilang kenapa kok pelit? Ya bukan pelit, memang mungkin nggak punya aja gitu ya. Jadi bukannya pelit, memang nggak punya yang diminta. Nah, tapi Bapak Ibu kita tahu ya bagaimana bahwa kenapa kok kita tuh cenderung mungkin menyimpan apa yang kita miliki. Kita cenderung untuk melindungi aset kita. Karena kita merasa untuk hidup di depan, untuk menghadapi dunia yang nggak pasti, saya harus punya banyak. Saya harus punya banyak. Kita ironisnya terjebak dalam mindset segala sesuatu itu serba kurang. Kita harus bersaing, kita harus berebutan. Kalau enggak saya jadi nomor 1, saya jadi nomor 100, wah gitu ya. Kita kayak takut gitu, kayak takut enggak kebagian. Pernah enggak sih Bapak Ibu kayak merasa seperti itu? Kayak kita harus mati-matian supaya enggak beneran mati gitu ya. Karena serba kurang, serba enggak cukup. Kita memastikan keamanan kita. Kita enggak serakah, enggak. Kita cuman berhikmat katanya gitu. Tapi sebetulnya hati kita sudah serakah tuh. Dan kita mulai menjadikan orang lain atau menindas orang lain. Kita mulai menuntut orang lain, oh kamu harus lebih rajin ya, kalau enggak kita kurang. Wah gitu ya. Tetapi sebetulnya Bapak Ibu untuk bahagia, kita membutuhkan sebuah mindset di mana dunia itu memang serba kurang. Tapi kita punya Tuhan yang mencukupi kita. Realita kasih karunia adalah kita percaya bahwa mindset serba kurang itu nggak cocok buat anak Tuhan. Saya ulang itu ya. Realita kasih karunia artinya mindset serba kurang itu nggak cocok buat anak Tuhan. Nggak cocok. Yang cocok buat anak Tuhan adalah Tuhan pasti mencukupkan. Tuhan pasti ada cara untuk memberikan apa yang kita perlukan. Pasti punya cara. Kenapa saya tahu? Karena Tuhan sudah memberikan anaknya. Injil menjadi fondasi Bapak Ibu, kita bisa berkata amin kepada kasih karunia. Kalau Tuhan tidak menyayangkan anaknya, Roma 8 ayat 32 ya, masa sih yang lain-lainnya Tuhan gak sediakan, Tuhan gak berikan. Ada sebuah research yang mengatakan kalau kamu mau bahagia itu katanya ada 3. Pertama, kamu harus bisa mastery. Mastery itu jago, unggul. Jadi bisa misalnya jadi seorang cook ya, seorang chef. Wah, kamu harus jago masak. Jadi karena kehebatan tuh memberikan kita kebahagiaan. Wah, saya tuh unggul di ini. Saya jagonya ini. Ya. Kedua, katanya belonging. Maksudnya punya relasi. Punya teman, punya keluarga yang menjadi milik saya atau saya dicintai. Dan yang ketiga katanya kalau bahagia harus punya kebebasan, ya. Jadi nggak ditekan oleh pemerintah misalnya, nggak ditekan oleh relasi-relasi yang toksik misalnya. Tapi sebetulnya ada yang keempat, yaitu ini Bapak Ibu. Dunia mindset di mana semua itu serba cukup, semua itu serba cukup. Karena kalau mindset kita terjebak dalam mindset semua serba kurang, kita menjadi serakah, kita menjadi mudah cemas, kita mudah memanipulasi orang, dan kita gak percaya sama Tuhan. Semua serba kurang. Sederhana ya, cuma dari merasa kurang. Kita jadi gak percaya kepada Tuhan. Tetapi kita
Berbeda Bapak Ibu, mari kita merayakan realita kasih karunia dengan menyanyikannya, dengan mendoakannya, dengan mempelajarinya, dengan menghidupinya bersama dengan Tuhan. Di tengah semua orang yang merasa kurang, kita belajar untuk berkata cukup. Karena Tuhanku sudah memberikan yang paling berharga buat diriku, apalagi aku ini orang berdosa. Maka Bapak Ibu, bahkan kita tahu Tuhan tuh gak cuma memberikan apa yang dia punya, dia memberikan dirinya, bukan? Tuhan gak cuma sekedar, nih tak ampuni, enggak tuh. Tuhan mati di kayu salib buat kita. Karena kalau Tuhan cuma memberikan berkatnya, gak usah repot-repot jadi manusia. Tinggal di surga aja, nulis surat amnesti. Nulis surat gagal ini gak usah bayar hutang gitu kan ya. Pengampunan hutang, kan bisa. Tinggal memberikan toeng gitu kan. Tapi enggak. Tuhan gak sekedar memberikan apa yang dia punya, dia memberikan dirinya buat kita. Mati di kayu salib buat kita. Sehingga berkat Tuhan tuh, kan saya sering ngomong ya, limpah ruah sih. Pasti cukup karena berkatnya berlimpah. Makanya saya suka ada seorang yang bilang, teologi kita itu bukan teologi kemakmuran, tetapi teologi kelimpah ruahan. Teologinya bukan teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran itu terlalu cetek. Masa cuma Tuhan kasih uang doang, emang Tuhan bank. Teologi kemakmuran itu terlalu cetek. Teologi kita adalah teologi kelimpah ruahan. Bedanya apa? Kalau teologi kemakmuran menggunakan anugerah Tuhan untuk kepentingan kita, teologi kelimpah ruahan mengakui anugerah Tuhan, mengakui kasih karunia Tuhan dengan rasa syukur, dengan sikap cukup, rasa puas sehingga dapat membagikannya. Bukankah itu jauh lebih indah Bapak Ibu? Bukan memanipulasi Tuhan untuk mendapatkan anugerahnya, tetapi meresponi anugerah Tuhan dengan rasa cukup, rasa puas sehingga kita dapat membagikannya. Mari Bapak Ibu menghadapi tahun 2024 kita merayakan kasih karunia Tuhan. Dengan mendoakan, dengan menyanyikan, dengan mempelajari, dengan merenungkan, dengan mengikuti jejak-jejak karya Tuhan dalam hidup kita semua. Tahun 2024 mungkin banyak hal yang kita gak duga, tetapi kita punya Tuhan bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini yang boleh memberikan kita kekuatan, peneguhan. Hamba-Mu berdoa biar firman ini boleh membantu kami semua untuk menilai segala sesuatu berdasarkan kebenaran-Mu. Bahwa meskipun kami mungkin merasa gak mampu menghadapi tantangan di depan, kami punya modal-modal rohani. Kami punya modal-modal daripada Tuhan. Kami dapat teguh dan tekun melakukan, memaksimalkan apa yang Tuhan sudah percayakan. Kami terus berakar dalam iman kami sambil memiliki kelenturan hati, menerima segala sesuatu, berdamai dengan situasi yang kita gak bisa ubah, tetapi percaya bahwa Tuhan terus bekerja. Kami melibatkan diri dalam komunitas, melindungi relasi-relasi kami. Kami gak menjadi single fighter, kami belajar untuk membuka hidup kami kepada orang-orang sekitar kami. Dan pada akhirnya kami tahu bahwa kami hidup di dunianya Tuhan. This is my Father's world. Ini adalah dunianya Bapakku. Bapa yang akan mencukupiku. Bapa yang kenal nama setiap anak-anaknya. Bapa yang tahu kondisi setiap rumah tangga. Bapa yang pasti menjawab doa. Bahkan Engkau berjanji menjawab doa lebih dari yang kami minta. Lebih dari yang kami harapkan. Karena itulah yang Engkau sudah tunjukkan di atas kayu salib. Saat Engkau memberikan yang berharga bagi kami. Anak-Mu satu-satunya Engkau korbankan. Engkau beneran mati. Sehingga kami bisa hidup ya Tuhan. Sehingga kami menghadapi hari-hari yang kanan kiri boleh merasa kurang. Kami bisa merasa cukup. Bahkan berkemenangan karena anugerah Tuhan yang menjadi supply tanpa batas buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.